alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saya Ana Sofia Aziza dari Magister Ilmu Agama Islam. Di sini saya akan mengulas tentang kontribusi Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dalam pendidikan Islam di Indonesia. Beliau merupakan tokoh pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 1 Juni 1914. Beliau merupakan penerus kedua Pondok Pesantren Tebu Ireng, yang mana pondok tersebut didirikan oleh ayahnya, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim memiliki semangat yang luar biasa dalam memperbaharui sistem pendidikan Islam di Indonesia. Meskipun beliau terkenal sangat muda di antara tokoh-tokoh senior lainnya, beliau telah menggoreskan tinta emas dalam sejarah Indonesia. Terobosan yang dilakukan Kiai Haji Wahid Hasyim yaitu memperbarui kurikulum pesantren yang ada di Indonesia. Beliau berpendapat bahwa pendidikan Islam adalah menggiatkan santri untuk berperilaku berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan santri untuk mandiri dalam hidupnya. Tahun 1938, beliau mencurahkan perhatian, waktu, tenaga untuk aktif dalam organisasi Nahdlatul Ulama yang merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh ayahnya. Setelah Nahdlatul Ulama menjadi organisasi politik, Kiai Haji Wahid Hasyim dipilih menjadi seorang ketua partai tersebut. Pada tahun 1952, Wahid Hasyim memprakarsai berdirinya Liga Muslim Indonesia. Bersama para tokoh Islam, mereka mendirikan Sekolah Tinggi Islam. Nah, beliau merupakan salah satu anggota dari BPUPKI dan PPKI yang bertugas merumuskan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara Indonesia. Kebijakan Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama untuk menyetujui berdirinya Sekolah Tinggi Islam pertama di Indonesia, yaitu Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia, yang mana sekolah tersebut merupakan cita-cita bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan. Dengan adanya perguruan tinggi Islam tersebut merupakan salah satu cikal bakal adanya sekolah tinggi Islam yang sekarang menjadi berkembang pesat dan mengalami transformasi keilmuan, di mana sekolah tersebut mengupayakan adanya generasi penerus bangsa yang intelektual. Kebijakan kedua yaitu beliau sebagai Menteri Agama membuat peraturan pemerintah tertanggal 20 Januari 1950 yang mewajibkan pendidikan di Indonesia harus ada pendidikan agama di sekolah umum, baik swasta maupun negeri. Pembaharuan dalam dunia pendidikan yang dilakukan oleh Kiai Wahid Hasyim, ia memperbarui kurikulum pesantren yang mana 70% kurikulum berisi tentang ilmu pengetahuan umum. Beliau juga mendirikan madrasah nizamiyah dan perguruan tinggi agama Islam negeri, memperbaiki kelemahan sistem pendidikan Islam di Indonesia dan menjembatani sistem pendidikan yang sudah ada sekarang, yaitu sistem pendidikan barat untuk sekolah umum dan sistem pendidikan Islam bagi pesantren. Banyak keteladanan yang dapat kita lihat dari Kiai Haji Wahid Hasyim, yaitu yang pertama kesederhanaannya beliau dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, meskipun beliau sebagai pejabat negara, beliau tetap berpakaian seperti ala santri, yaitu mengenakan jas dan kopiah serta sarung. Setiap hari beliau sering terlihat menyetir kendaraannya sendiri, padahal beliau adalah seorang pejabat negara. Beliau memiliki cara berpikir dan sikap moderat yang diterapkan dalam kehidupan keluarganya.
telah kita ketahui bahwa salah satu anak beliau yaitu Abdurrahman Wahid menjadi seorang presiden keempat Republik Indonesia. Sebagai calon pendidik, kita harus meneladani sikap dari Kiai Haji Wahid Hasyim, yang mana kita harus bisa menganalisa baik itu segi positif maupun negatif yang mana akan diterapkan oleh peserta didik kita nanti. Dalam era pendidikan yang modern ini, pendidik dituntut untuk berinovasi baik dalam segi kurikulum maupun institusinya. Dengan adanya persaingan pendidik yang kompetitif, pendidik dituntut untuk memiliki sikap yang profesional. Dari pembahasan tersebut hendaknya menjadi pemahaman bagi kita semua bahwa sebagai calon pendidik kita harus mampu menganalisa baik segi positif maupun segi negatif yang mana nantinya akan ditanamkan pada generasi penerus bangsa. Di generasi penerus bangsa, kita wajib meneladani sikap Kiai Haji Wahid Hasyim dalam bidang pendidikan. Baiklah, demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.